Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, dalam kehidupan kita sebagai makhluk sosial, kita dihadapkan dengan berbagai kondisi sosial masyarakat. Ada yang kondisi perekonomiannya baik, tinggi, kaya dia, tapi ada juga perekonomiannya yang rendah, miskin. Maka di antara rizki Allah yang telah dibagi sedemikian rupa inilah kemudian Allah memerintahkan kepada orang-orang yang kaya untuk mendermakan sebagian hartanya kepada orang-orang yang tidak mampu. Ja'ala ba'duhum fauqa ba'din darajat. Allah menjadikan di antara kita manusia dengan derajat-derajat. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang miskin, ada yang kaya. Inilah kehidupan jamaah rahimakumullah. Dan orang yang paling banyak berinfak adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan ketika waktu beliau meninggal tidak ada satupun potong baju atau harta yang ditinggalkan untuk keluarganya. Semuanya habis untuk disedekahkan kepada umat muslim. Kita bisa lihat baju beliau, peninggalan beliau, pedang beliau sekarang ada di beberapa museum negara muslim yang ada di dunia, seperti halnya Turki, Saudi Arabia dan lain sebagainya, menunjukkan arti bahwa Rasul tidak pernah mewariskan apapun untuk keluarganya. Jamaah rahimakumullah, suatu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memakai rida baru dibeli nih. Ternyata ada salah satu seorang sahabat yang datang kepada beliau untuk meminta rida tersebut. Ya Rasul, a'tini iyahu. Berikan kepadaku wahai Rasul, aku menginginkan rida itu. Kemudian beliau berganti rida yang lama dan diberikanlah kepada orang tersebut. Sahabat-sahabat yang lain berkata kepada sahabat tersebut, "Oh, dasar kamu. Rasul membawa rida baru, engkau yang ngambil. Apakah kamu mempunyai akhlak?" Seperti itu. Tapi kemudian orang itu menjawab, "Wahai jamaah, bahwa aku ini meminta ridaannya Rasul hanya untuk dijadikan kafan ketika waktu aku meninggal nanti." Subhanallah. Ini adalah menunjukkan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan di antara kita semuanya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidz. Orang-orang mukmin yang sejati itu apa? Adalah alladzina yunfiquna fis sarra'. Dia senantiasa berbagi kepada orang lain dalam kondisi yang sulit ataupun tidak sulit. Kalau memang kondisi kita sedang ada jamaah, mungkin gampang saja kita memberikan kepada orang lain. Namun kalau kita kondisinya sulit, mampukah kita memberikan kepada orang lain? Padahal ayat ini menunjukkan bahwa kalau memang kita menjadi seorang mukmin sejati, maka kita berinfak kepada orang lain, baik itu dalam kondisi sulit ataupun kondisi tidak sulit. Jamaah rahimakumullah, Abu Bakar senantiasa di awal-awal dakwah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membeli beberapa sahabat yang dari kalangan budak. Untuk apa? Ya, bukan untuk dipekerjakan di rumahnya, bukan, tapi untuk diinfakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang ayahnya kepada Abu Bakar, "Wahai anakku, nak, engkau kalau membeli budak jangan yang seperti itu. Masih ada yang kuat daripada Bilal bin Rabah. Kenapa engkau membeli Bilal bin Rabah?"
Dia meskipun kulit hitam dia, tapi dia lemah fisiknya. Masih ada tuh yang kekar-kekar, hebat-hebat. Kenapa nggak membelinya? Wahai ayah, aku katakan bahwa aku ini membeli budak-budak ini bukan untukku, wahai ayah. Innama af'aluha lillah. Sesungguhnya aku ini membelinya hanya untuk Allah. La uridu minhu jazaan wala syukura. Dan aku tidak meminta kepada mereka balasan budi ataupun rasa syukur. Menunjukkan arti bahwa sedekah atau memerdekakan sedekah, memerdekakan budak di zaman itu sangat luar biasa sekali ganjarannya, hingga Allah mengabadikan peristiwa tersebut dalam surat, yaitu ayatnya wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka, dan akan dibalas orang-orang yang takwa kepada Allah. Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yaitu yang menzakatkan hartanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Ada seorang fakir di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari kemarau panjang. Kemarau panjang melanda Madinah ketika waktu itu. Ada seorang fakir mengumumkan, man yuqridullaha qardan hasana. Siapa yang memberi hutang kepada Allah akan diberikan lipat ganda, akan diberikan ganti oleh Allah berupa harta yang melimpah. Maka datanglah orang untuk mendermakan hartanya. Nah, ini dia menerima, dia memberi, dia kemudian meninfakkan fi sabilillah. Apa yang terjadi jamaah rahimakumullah? Allah melipat gandakan orang tersebut, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hingga menjadi gunung emas sampai sebesar itu. Dia memang sedekah, infak kepada orang lain di saat orang membutuhkan, di saat kemarau panjang seperti itu, paceklik yang melanda Madinah, sehingga apa yang terjadi? Allah menerima sedekahnya orang tersebut, meskipun hanya beberapa dinar. Kemudian melipat gandakan hartanya itu sampai hari kiamat nanti, hingga akhirnya ketika waktu dia datang untuk menerima pahala itu sudah menjadi segunung emas yang sangat besar jamaah. Ya Allah, ini dari mana? Aku enggak pernah infak sebesar ini ya Allah. Ini adalah ganjaranmu saat engkau di dunia dulu memberikan sedekah kepada anak miskin, orang-orang yang membutuhkan, janda-janda tua, dan lain sebagainya. Jamaah rahimakumullah, inilah arti sebuah sedekah yang sangat luar biasa. Sa'ad bin Ubadah, salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah Sa'ad bin Ubadah, seorang sahabat dari kalangan Ansar. Dia adalah seorang yang kaya. Setiap malam jamaah pasti akan membawa 80 sahabat dari kalangan Ashabus Suffah. Ashabus Suffah ini adalah seorang sahabat yang tidak mempunyai rumah. Dia mungkin datang dari luar kota atau luar negeri seperti halnya Yaman, dari Irak, dari Iran, untuk menimba ilmu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tidak mempunyai sanak saudara di Madinah. Hanya untuk menimba ilmu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mempunyai harta, dia tidak mempunyai pekerjaan, akhirnya ditampunglah di sebuah masjid, emperan Masjid Nabawi, dan itu disebut sebagai Ashabus Suffah. Tempatnya orang-orang sufi, orang-orang Ashabus Suffah, sahabat-sahabat yang sufi, yang tidak mempunyai rumah. Dan setiap malam yang namanya Sa'ad bin Ubadah ini memberikan makan kepada mereka 80 orang setiap malam jamaah. Subhanallah. Ini orang yang kaya, yang dermawan, yang luar biasa. Diberikan makan setiap malamnya 80 orang. Mampukah kita sebagai seorang yang kaya memberikan makan 80 orang miskin setiap malamnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala?
Apakah kita mampu? Kalau memang Anda adalah seorang yang kaya, silahkan bersedekah, berinfak untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, Ali bin Abi Thalib setiap malamnya selalu memikul satu kis, satu plastik di punggungnya, di pundaknya sini, pundaknya, setiap malam untuk diberikan kepada orang-orang miskin. Apa yang terjadi? Setelah meninggalnya Ali bin Abi Thalib, terlihat ada bekas-bekas tanda gendongan di pundaknya tersebut, menunjukkan arti kedermawanan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Subhanallah. Anda adalah orang yang kaya, silahkan bersedekah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ketika kita mati nanti baru kita menyadari, oh, harta yang sekian banyak ini hanya untuk aku wariskan kepada anak-anakku. Mereka bukannya baik, tapi malahan saling bunuh-membunuh demi harta tersebut, demi warisan tersebut. Jamaah, jangan sampai ini terjadi ketika kita meninggal, kita wariskan kepada istri kita. Istri kita masih muda, ternyata menikah dengan orang lain, dan kita menangis di kuburan melihat hal itu semuanya. Maka kalau memang kita mempunyai harta, sedekahkanlah. Apa yang akan kita infakkan itulah yang akan abadi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap subuh Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus 2 orang malaikat yang mendoakan orang-orang yang berinfak fisabilillah. Allahumma a'ti kulla munfiqin khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang-orang yang sedekah untukmu, ganti yang begitu banyak, lipat gandakanlah hartanya. Allahumma a'ti kulla mumsikin talafa. Tapi yang satu lagi, malaikat yang satu lagi mendoakan bagi orang-orang yang pelit, tidak mau bersedekah kepada orang lain. Allahumma a'ti kulla mumsikin talafa. Ya Allah, berikanlah kerusakan harta kepada orang-orang yang pelit, yang tidak mau mensedekahkan di hartamu. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan arti yang begitu penting bagi kita semuanya sebagai orang muslim, agar kita senantiasa berzakat, bersedekah, berinfak fisabilillah, hanya untuk mengharap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahabbul a'mal, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ilallah sururi qalbin muslimin. Harta yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah memberikan kebahagiaan kepada hati orang-orang muslim. Kalau memang kita diberikan rizki hari ini oleh Allah, silahkan berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, jamaah. Mungkin ada tetangga kita yang membutuhkan, kita support ekonominya. Kalau memang dia ke rumah kita untuk menghutang, taruhlah kita memberinya hutang tersebut cepat-cepat kita. Yakinlah Allah akan mengganti semua yang kita usahakan ini. Al-mu'min fi dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Yang terakhir, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan seorang mukmin adalah di hari kiamat nanti di bawah naungan sedekahnya di hari kiamat nanti. Semakin sedekah kita banyak, semakin naungan yang akan dibentangkan di hari mahsyar. Hari tidak ada naungan di situ, yang panasnya luar biasa, di mana matahari sudah didekatkan di atas, sejengkal di atas kepala kita, panasnya luar biasa. Sementara tanah yang kita injak ini adalah logam yang sangat panas membara. Maka orang-orang tidak bisa berlindung kecuali dengan sedekahnya masing-masing. Ini yang ingin saya sampaikan dalam ceramah kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.